Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di kebaktian House of Grace sore hari ini. Saya yakin kita semua yang ada di rumah ataupun ada di mana saja selalu menerima berkat-berkat Tuhan yang terbaik. Mari kita ajak saudara sekalian untuk menyatukan hati di dalam doa untuk kita memulai kebaktian kita pada sore hari ini. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu, atas berkat-berkat-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami ya Tuhan. Meskipun kami masih beribadah di rumah masing-masing Tuhan, tetapi hadirat-Mu tetap ada di hati kami, tetap ada di setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami sungguh Tuhan mau menikmati sore hari ini Tuhan, untuk duduk diam Tuhan di hadirat-Mu, untuk menyembah syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus, dan untuk mendengarkan firman-firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-firman-Mu Tuhan boleh mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau beracara Tuhan dalam kebaktian kami sore hari ini Tuhan. Kami serahkan kebaktian ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Nah, satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara kita ajak hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Ayo bangkit berdiri yang ada di rumah, jangan duduk saja. Kita mau bersukacita untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Allah sumber kuatku
Saudara-saudara, mari saya ajak untuk menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan, dan biarkanlah Roh Kudus bekerja untuk menaburkan firman-firman Tuhan masuk ke dalam hidup kita masing-masing. Mari kita ajak untuk menyanyikan lagu ini. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan, Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, Kau Juru selamatku, Kau Tuhan yang terbaik. Kami mau sembahkan, naikkan pujian yang terindah terbaik hanya bagimu Tuhan.
setiap jalan, kau pintu bagi setiap jalan, kaulah pintu, kau pintu bagi setiap jalan. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa lagi bersama saya dalam kesempatan kali ini. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini, di mana Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan Tuhan untuk berbakti kepadamu Tuhan, untuk menjumpai Engkau Tuhan, dan untuk Engkau masih kasih kepada kami kesempatan untuk untuk mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu itu yang akan membentuk hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang masih Engkau berikan pada hidup kami ini. Kami sangat menghargai itu Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mau urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah bukan hamba yang berbicara, tetapi Roh Kudus melalui mulut hamba yang berbicara. Terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus seluas-luasnya. Urapi setiap kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, gimana kabarnya? Saudara, keadaan saudara akhir-akhir ini apakah baik? Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik dalam lingkungan Tuhan dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan saya kasih judul Who Am I? Siapa sih kita? Nah, saudara pernah gak saudara nih kita merasa ya diri kita ini nggak berharga atau kita nggak berguna, kita nggak dibutuhkan, bahkan kita tuh seringkali merasa nggak layak. Nah, saya yakin pasti dari kita ini pasti pernah merasakan hal itu. Kita pernah mengalami pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang berpikir bahwa kita ini nggak berharga, kita ini nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, kita ini nggak mampu, kita ini bukan orang yang hebat seperti si A, si B, si C. Bahkan kita menganggap diri kita ini nggak berharga. Nah, kalau saudara masih berpikiran seperti itu atau saudara masih merasa seperti itu, saya mau kasih tahu saudara, berarti itu saudara belum mengenal. Belum mengenal tuh siapa sih saudara itu sebenarnya. Saudara belum mengenal siapa diri Anda itu sebenarnya. Nah, hari ini saya ingin membagikan satu-satunya cara agar kita dapat benar-benar keluar dari kondisi pemikiran seperti itu. Nah, saya mau kasih tahu caranya. Satu-satunya cara yaitu adalah dengan mengenali Tuhan alam, dengan mengenali Tuhan kita itu, Tuhan Allahmu itu, mengenali Tuhan kita. Nah, ini jawabannya benar-benar ini ya. Jawabannya nih benar-benar nggak populer lah. Kita nggak tahu siapa diri kita, tapi kenapa kita disuruh mengenali Tuhan? Ya, saudara, benar ya. Jawabannya seolah-olah kayaknya nggak populer, tapi benar saudara. Satu-satunya cara untuk kita mengenal siapa diri kita sebenarnya, apa saja yang ada dalam diri kita ini, potensi-potensi apa saja. Cara yang terbaik adalah kita tuh mengenal Tuhan kita. Kenapa saudara? Nah, dalam Mazmur 139 ayat 13 mengatakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah, karena hanya Tuhan nih, satu-satunya tuh pribadi yang benar-benar mengetahui siapa kita. Dalam Mazmur 139 ayat 13 yang tadi kita baca, dituliskan yang Tuhan itu yang membentuk kita, dia tuh yang menenun kita waktu kita tuh di dalam kandungan ibu kita. Jadi siapa sih kalau kayak gitu, kalau yang benar-benar mengetahui diri kita, itu Tuhan, saudara. Amin. Nah, masih kurang yakin? Mari nih kita masuk dalam beberapa kisah di Alkitab. Yang pertama nih, itu kisah Musa. Jadi kisah Musa ini ditulis dalam Keluaran pasal 2 sampai 4. Nah, di situ tuh dalam bagian kisah Musa ini panjang. Jadi dalam Keluaran pasal 2 dalam Keluaran pasal 2 sampai 4 itu tertulis dengan jelas panggilan Tuhan tuh atas Musa.
Nah, namun Musa itu nggak percaya diri, saudara. Dia bahkan nggak mengenali, dia bahkan nggak tahu potensi apa sih yang sebenarnya itu Tuhan tuh udah taruh dalam diri dia, dalam hidupnya. Nah, bahkan kalau kita baca kisah Musa, panggilan Musa ini kita mungkin greget ya, sampai Tuhan tuh juga Musa itu masih berbantah-bantah sama Tuhan karena dia bilang dia itu nggak pandai bicara lah, dia itu bukan orang yang tepat lah, dia bilang dia itu gagap. Sampai-sampai tuh Tuhan itu meminta Harun juga untuk menemani Musa. Nah, seiring berjalannya waktu, rupanya Tuhan juga Musa juga mungkin dengan berjalannya waktu dan hubungannya yang intim dengan Tuhan, nah Musa juga sadar bahwa dia itu bisa sebetulnya. Buktinya setelah Harun meninggal, buktinya Musa bisa tuh bicara di depan bangsa Israel. Nah, satu kisah lagi yang gak kalah menarik, yaitu kisah Gideon. Pasti udah tahu lah, saudara. Jadi siapa sih Gideon itu? Nah, kita mencatat dengan jelas tuh di Hakim-Hakim 6, panggilan Tuhan atas Gideon. Saat itu Gideon masih bekerja sebagai pengirik gandum, bahkan dikatakan dia tuh mengiriknya tuh secara tersembunyi. Dia tuh nyumput-nyumput. Jadi karena pada masa itu tuh orang-orang Israel tuh takut sama orang Midian, dalam arti pada saat itu tuh ya Israel bisa dibilang dalam penjajahan orang-orang Midian. Jadi si Gideon itu lagi mengirik gandum dengan sembunyi-sembunyi. Karena dia tuh ya bisa dibilang ya dia penakut. Tapi luar biasa ya, saudara. Waktu itu malaikat menghampiri dia, menjumpai Gideon, dan langsung tuh malaikat bilang, "Hai engkau pahlawan yang gagah perkasa." Wow, luar biasa. Justru itu panggilan yang bertentangan sekali dengan keadaan Gideon saat itu. Waktu malaikat bilang, "Hai pahlawan yang gagah perkasa" ke Gideon, waktu itu tuh keadaan Gideon tuh masih belum seperti pahlawan. Bahkan dia tuh masih lagi nyumput ketakutan gitu loh. Nah, keadaan yang sangat bertentangan gitu loh. Tapi satu hal, Allah itu, Tuhan itu sudah tahu mengenai potensi-potensi apa saja yang ada dalam diri Gideon, potensi-potensi apa saja yang ada dalam diri Musa dan Gideon. Sehingga walaupun yang si Gideonnya sendiri juga belum tahu, Tuhan sudah tahu. Bahkan Tuhan mengirim malaikat, dan malaikat memanggil Gideon itu dengan sebutan pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Jadi tuh Tuhan tuh sangat tahu diri Anda, diri saya. Tuhan tuh sangat tahu. Bahkan mungkin kita sendiri nggak mengetahui secara pasti. Bahkan kita sendiri mungkin belum mengetahui diri kita secara seutuhnya, potensi-potensi apa saja yang ada dalam diri kita. Nah, saudara, setelah Gideon dihampiri oleh malaikat itu, akhirnya setelah itu, kalau kita lihat akhir ceritanya, ya Gideon berhasil tuh memenangkan pertempuran dan membuat Israel aman selama 40 tahun. Nah, luar biasa. Nah, satu hal yang perlu kita ketahui, yaitu hal terindah saat kita mengenali Tuhan Yesus dalam hidup kita ialah Dia tuh pasti akan menolong kita juga untuk mengenali siapa diri kita sebenarnya. Apa potensi yang sebenarnya tuh terpendam dalam diri kita yang kita tuh tidak mampu untuk melihatnya, tetapi tuh Tuhan bisa melihatnya. Nah, Tuhan nih ciptakan kita ini unik ya, saudara-saudara. Masing-masing kita tuh mempunyai potensi yang sudah Tuhan siapkan untuk menggenapi panggilan atau tugas kita tuh sebagai anak-anaknya. Kita buka yuk Alkitab kita di Matius 6 ayat 14 sampai dengan 16. Saya akan bacakan dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, saudara, dari ketiga ayat ini, dari Matius 5 ayat 14 sampai 16, kita dapat belajar ya, bahwa di ayat 14 itu, satu, kita itu harus mengenali nih siapa diri kita. Jadi kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita ini terang dunia, saudara. Kota yang terletak di atas gunung dan nggak mungkin tersembunyi. Ayat ini berkata kita ini ada di atas gunung dan orang-orang itu pasti akan istilahnya ngelihat lah kalau kota di atas gunung tuh emang nggak mungkin tersembunyi. Nah, maka dari itu kita juga dituntut untuk mengenali nih siapa diri kita. Karena kalau orang-orang aja bisa ngelihat kita, masa kita nggak tahu sih siapa kita. Nah, dengan kita mengenali diri kita, kita akan mengetahui kelebihan-kelebihan apa saja yang ada dalam diri kita, dan tentu juga kelemahan-kelemahan apa saja yang kita punya. Nah, saudara, saya mau kasih tahu ya, iblis itu tuh sangat tahu tuh siapa kita. Bahkan yang paling tahu siapa kita tuh udah jelas, nomor satu tuh Tuhan. Tapi yang kedua, iblis juga tahu siapa kita, karena apa? Dia tuh tahu tuh apa saja kelemahan kita. Bayangin umur iblis tuh udah berapa tahun, saudara. Dan di Alkitab ini tertulis nih ya, di 1 Petrus 5 ayat 8, saya bacakan nih, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, bayangin saudara, iblis itu tuh seperti singa yang berjalan mengaum-ngaum tuh, berjalan di sekeliling kita loh. Dia tuh mengintai kita terus loh. Dia tuh siap menerkam kita. Jadi kalau dia tuh lagi cari-cari kelemahan kita. Bayangkan saudara, iblis tuh pasti tahu banget kelemahan kita. Makanya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak mengenal diri kita sendiri secara benar gitu. Kita nggak mengenal diri kita itu benar-benar gitu loh. Kita nggak mengetahui apa potensi yang kita punya, kelebihan-kelebihan yang kita punya, apa kelemahan-kelemahan yang kita punya. Kalau kita nggak tahu, iblis tahu kelemahan kita, dan hati-hati saudara, kita bisa ditelan sama si iblis. Amin. Maka dari itu kita harus mengenali siapa diri kita, mengenali benar-benar siapa diri kita. Caranya tadi, yaitu kita dengan mengenal Tuhan kita. Nah, yang kedua, di ayat 15. Maksudnya nih, di ayat 15 berkata begini. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, maksudnya gini saudara, kita nih harus menyadari tugas dan tanggung jawab kita. Sekarang, apa sih tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan nih? Nah, itu yang pertama, kita tuh harus mengenal panggilan kita. Amin, saudara. Dalam Yesaya ayat 6 sampai dengan 8 berkata demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, ini kalau Yesaya tuh udah pasti, ini Yesaya yang jawab, ini aku Tuhan. Dia tahu panggilannya. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah kita tuh udah mengetahui sih benar-benar kita tuh dipanggil oleh Tuhan sebagai anak kita nih, sebagai anaknya nih, dipanggil oleh Tuhan kita nih untuk diutus Tuhan. Nah, ayat 15 tadi berkata, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi kita ini dipanggil untuk menjadi saksinya, untuk menerangi. Kita nih ibaratnya tuh pelita yang ditaruh di kaki dian, untuk menerangi ruangan yang tempat pelita itu ditaruh. Jadi Tuhan tuh mau kita ini menjadi terang di mana kita ditempatkan. Amin, saudara. Jadi kita harus mengetahui panggilan kita. Nah, poin yang kedua di ayat 15, nah kita juga harus bekerja selagi ada kesempatan, saudara. Jadi
kita sudah mengetahui panggilan kita, dan kita nih sebagai pelita nih yang ditaruh untuk menerangi ruangan yang kita ditaruh itu. Nah, pelita itu kan ada minyaknya saudara, ada bahan bakarnya lah supaya apinya itu bisa tetap nyala. Ini berbicara itu ada waktunya saudara, gitu loh. Kita ini harus bekerja menerangi, menjadi terang nih orang-orang di sekitar kita, itu ada waktunya. Jadi jangan sampai kita nih kehabisan waktu. Kalau minyak itu sudah habis, kita udah nggak bisa percaya lagi. Jadi kalau minyak itu sudah habis, ya mungkin ya kalau itu kita dipanggil Tuhan mungkin ya, waktu kita udah cukup di dunia ini. Maka itu bekerjalah selagi kita masih punya waktu. Dalam Yohanes 9 ayat 4 berkata demikian. Nah, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah saudara, jadi kita ini dalam mengerjakan panggilan kita nih, kita harus menyadari ya tugas dan tanggung jawab kita. Pertama itu, siapa yang dipanggil? Ya kita. Kalau kita sudah tahu kita dipanggil, nah kita juga harus bekerja di waktu yang Tuhan sudah tentukan. Jangan kita bekerja lewat dari waktu yang Tuhan sudah tentukan, nggak bisa lagi saudara. Masa anugerah itu ada batasnya. Amin. Nah, yang ketiga itu di ayat 16. Jadi ayat 16 saya bacakan lagi. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, semuanya itu balik lagi saudara, bukan untuk kita, bukan untuk kemuliaan kita, berarti itu semua itu untuk kemuliaan Bapa, untuk kemuliaan Tuhan kita. Jadi kita harus sadar apa yang kita kerjakan, panggilan yang kita kerjakan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan panggilannya itu. Sekali lagi bukan buat kita saudara, karena semuanya itu akan balik lagi untuk kemuliaan Bapa kita. Amin. Jadi apa yang ada pada kita ini adalah pemberian Bapa kita semua. Jadi kita nggak bisa nih bermegah diri, gitu loh. Kita udah tahu nih, kita sudah mengenal diri kita tahu potensi apa saja yang ada dalam diri kita, terus kita mengerjakan panggilan Tuhan, tapi kita sombong habis itu. Wow, kita pikir wah kita nih udah luar biasa. Kita pikir nih kita pendeta yang luar biasa, tapi bukan itu tujuannya saudara. Semuanya harus kita kembalikan lagi pada Tuhan. Semuanya harus kita kembalikan lagi, semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Dalam Roma 11 ayat 36 itu dituliskan seperti ini, berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin saudara. Jadi bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi jelas ya saudara, di perikop ini kita belajar 3 hal. Jadi kita harus mengenali itu siapa kita harus menyadari tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anaknya, dan semuanya itu tuh harus kita kembalikan lagi semuanya untuk kemuliaan Bapa. Amin saudara. Nah saudara, masing-masing dari kita ini tentu memiliki panggilan dan tujuan mulia dari Tuhan. Semua dari kita tanpa terkecuali, semua pasti punya itu. Kita semua pasti punya panggilan kita masing-masing. Nggak mungkin Tuhan ciptakan kita ini nggak ada maksud dan tujuan. Amin saudara. Nah tapi sekali lagi, itu tuh semua tergantung dari keputusan kita. Apakah itu kita bersedia melangkah maju dan membuka diri untuk Tuhan? Kitanya mau nggak? Kalau kita nggak mau, sekali lagi manusia ini punya kehendak bebas. Jadi terserah. Tuhan sudah kasih setiap potensi yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Kita ini unik saudara. Tuhan tuh ciptakan kita unik dengan setiap potensi yang masing-masing tuh berbeda-beda ya. Dan Tuhan tuh sudah tahu. Tuhan ciptakan saya, mungkin Tuhan ciptakan istri saya, Tuhan ciptakan anak saya, Tuhan ciptakan saudara. Itu berbeda-beda, unik, dengan potensi masing-masing yang unik. Yang akan tuh, potensi itu tuh yang akan dapat menunjang saudara, untuk membantu saudara tuh untuk melaksanakan panggilan Tuhan yang unik juga dalam kehidupan saudara masing-masing. Amin. Tapi itu semua balik lagi ke keputusan saudara masing-masing. Apakah saudara tuh mau membuka diri
mau mengembangkan diri untuk menerima dan melaksanakan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saya berharap setelah mendengar ini kita mulai berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita lebih dalam lagi untuk mengenali itu benar-benar pribadi Tuhan kita. Amin. Untuk mengenali benar-benar, sekali lagi itu kita benar-benar dapat mengenali pribadinya Tuhan kita. Dan mintalah Tuhan untuk menolong kita tuh untuk mengenali diri kita sendiri. Apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita secara spesifik. Jadi tema khotbah hari ini ya, tadi kan saya kasih judul Who am I? Siapa kita gitu loh. Sangat penting sekali untuk mengetahui siapa kita dulu nih sebenarnya nih, sebelum kita melaksanakan panggilan Tuhan. Amin saudara. Dengan kita mengetahui, dengan kita tuh benar-benar tuh mengenal siapa diri kita akan tahu potensi-potensi apa saja yang ada dalam diri kita, kelemahan-kelemahan apa saja yang ada dalam diri kita. Dan dengan kita tahu, dengan kita mengenal diri kita secara utuh, kita pasti dapat melaksanakan panggilan Tuhan itu lebih efektif dan lebih efisien. Karena kita sudah tahu nih potensi-potensi apa saja yang ada dalam diri kita. Kita udah tahu kelemahan-kelemahan apa saja yang ada dalam diri kita. Dan gimana sih caranya untuk kita tuh benar-benar nih mengenal diri kita? Yaitu nggak ada cara lain. Satu-satu cara itu dengan mengenal Tuhan kita. Amin. Jadi ini bukannya berputar-putar saudara, enggak. Jadi bukannya seperti ayam dulu atau telur dulu berputar-putar, enggak saudara. Tapi emang prinsipnya memang begitu seperti itu. Jadi sebelum saudara melakukan panggilan Tuhan, melaksanakan panggilan Tuhan, lebih baik saudara kenali diri saudara masing-masing. Amin. Dan bagaimana untuk mengenali kita dengan utuh, yaitu kita juga harus mengenal Tuhan kita. Nanti karena Tuhan kita itu yang ciptakan kita, dia yang tahu diri kita. Tanya ke Tuhan, Tuhan, siapa saya Tuhan? Saya diciptakan untuk apa Tuhan? Dan apa saja sih potensi-potensi yang ada dalam diri kita? Sehingga kita benar-benar mengetahui itu gambaran diri kita secara utuh. Sehingga nggak ada lagi tuh pikiran-pikiran yang merasa kita ini bodoh, kita ini kurang pinter, kita ini nggak menarik, kita ini nggak berharga. No, enggak. Sekali lagi saya katakan Tuhan itu ciptakan kita itu unik. Setiap dari kita memiliki kelebihan-kelebihan yang unik karena kita ini unik. Kita mempunyai potensi-potensi dalam diri kita tuh yang orang lain nggak bakal punya. Karena Tuhan tahu, Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya. Tuhan mau pakai kita untuk menggenapi panggilannya, dan makanya Tuhan perlengkapi kita dengan potensi-potensi yang unik yang ada dalam diri kita. Amin saudara. Nah, biarlah diri kita nih mau untuk diajar, mau untuk dididik, dan mau untuk dibentuk menjadi bejana indahnya Tuhan, menjadi bejananya Tuhan. Biarlah kita membuka hati kita, membuka diri kita persilahkan Tuhan tuh untuk membentuk diri kita tuh sesuai apa yang Dia mau. Nah, rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik saudara. Sekalipun mungkin saat ini kita nih belum mengerti, atau kita nih nggak mampu sih melihat apa sih rancangan Tuhan dalam hidup kita, apa sih yang sesuatu potensi apa sih yang ada dalam diri kita. Mungkin saat ini kita belum mengerti, tapi jangan pernah menilai dengan menggunakan mata fisik ya saudara, melainkan kita harus menggunakan mata spiritual kita, itu iman kita, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Suatu hari nanti, cepat atau lambat, kita pasti akan menyadari betapa hebatnya kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita. Amin. Jadi saya sih berdoa biar saudara tuh nggak lama-lama sih sadarnya gitu loh. Karena sebenarnya semua potensi yang luar biasa tuh udah ada dalam diri saudara. Cuman nih kita nih kadang-kadang belum menyadari gitu loh. Saya berdoa biar saudara tuh nggak lama-lama sadarnya. Jadi cepet-cepet. Jadi saudara tuh nggak kehilangan banyak waktu untuk mengenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, firman Tuhan akan saya tutup dengan satu quote yang bagus nih, cuman saya nggak tahu dari siapa. Janganlah batasi kuasanya yang bekerja dalam hidupmu. Jangan keraskan hatimu. Jangan biarkan iblis mendakwa hidupmu.
Nah, mengenal Dia akan membuat Anda tuh lebih mengenal siapa diri Anda dalam Dia. Amin. Jadi, balik lagi saudara, satu, kita harus benar-benar mengenal siapa kita. Ketahuilah potensi apa saja sih yang ada di dalam diri kita. Dengan demikian, jika kita mengenal diri kita seutuhnya, kita mengenal diri kita, benar-benar mengenal diri kita tahu nih apa sih kelebihan kita, potensi-potensi apa saja yang dalam diri kita, dan kita juga mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja sih yang ada dalam diri kita. Kalau kita udah tahu itu semua, saya yakin percaya kita pasti akan dapat mengenapi panggilan Tuhan dengan lebih efektif, dengan lebih efisien. Amin, saudara. Jangan kecil hati. Saya akan berdoa buat saudara saat ini. Biarlah setiap saudara tuh dapat mengenal diri saudara dengan utuh, sehingga saudara dapat mengetahui potensi apa saja yang ada dalam diri saudara. Dan saya percaya kita semua pasti akan mengenapi panggilan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Amin. Mari kita akan akhiri firman Tuhan dan kita mau berdoa saat ini. Juga saya akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini, di mana firman-Mu berkata, Tuh, kenalilah diri kita masing-masing dengan lebih baik lagi. Karena dengan mengenal diri kita dengan baik, kita akan mengetahui potensi-potensi apa saja yang ada dalam diri kita. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menciptakan setiap kami itu dengan potensi-potensi yang luar biasa. Tapi kadang-kadang, bahkan seringkali, kami ini masih belum sadar dan kami belum mengetahui apa sih potensi-potensi yang ada dalam diri kita masing-masing, dalam diri kami masing-masing. Tuhan, ampuni kami jika kami selama ini masih memandang diri kami nggak berharga, memandang diri kami kurang dibanding dengan yang lain. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami dapat menerima diri kami dengan baik, dan kami dapat menyadari bahwa setiap kami diciptakan oleh Tuhan itu adalah yang terbaik dan unik. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mau berikan pencerahan Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan kepada setiap kami, agar kami dapat segera menyadari Tuhan dan mengetahui setiap potensi yang ada dalam diri kami masing-masing, sehingga kami dapat lebih lagi Tuhan mengenapi panggilan-Mu Tuhan secara lebih efektif dan lebih efisien. Terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan kami hamba-Mu juga mau berdoa Tuhan untuk kondisi saat ini Tuhan, di mana Tuhan kondisi pandemik masih tetap berlangsung Tuhan, di mana Tuhan lockdown di mana-mana. Tapi kami mau berdoa Tuhan, saya mau berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, biarlah tangan kasih-Mu tetap Tuhan menerangi kami Tuhan, memberikan kami kekuatan. Biarlah Tuhan pemeliharaanmu tetap sempurna terhadap tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, di tengah situasi yang pandemi ini Tuhan. Jika ada mereka yang struggle Tuhan, terhimpit Tuhan, butuh pertolongan Tuhan, butuh pekerjaan atau apapun, biarlah Tuhan Kau mau berikan kekuatan, Kau mau berikan jalan keluar, Kau mau berkati ya Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kami nggak tahu secara spesifik masalah apa yang mereka hadapi, tapi kami percaya sekali lagi Engkau nggak akan tinggal diam. Tangan-Mu yang perkasa akan membantu, akan menyelesaikan Tuhan setiap permasalahan mereka, anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa berkati mereka semua, berikan kekuatan, berikan sukacita dan sejahtera-Mu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak, dan kami mengucap syukur untuk kesempatan pada saat ini Tuhan, untuk dalam ibadah-Mu ini. Terima kasih, dan sebentar kita akan selesai, dan saya akan tutup dengan doa berkat. Sekali lagi mari kita undang untuk bangkit berdiri, kita mau angkat tangan kita, dan kita akan terima berkat. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Haleluya, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.